Gunung Kidul itu punya geopark yang mengekspos keunikan kars. Dan itu udah world class ya? Sudah world World class. class ya? World Jadi class. mau cari gua yang macam apa? Ya. Gua di Batu Gamping itu ke Gunung Kidul lah. Guanya keren-keren. Pantai Pantainya yang juga seperti apa? Ke Gunung Kidul. Mm-mm. Tapi kalau kita ingin menjelajah, ya kan, variasi-variasi destinasi mulai dari tempat yang tinggi dingin, pemandangannya asik, lalu dekat dengan sesuatu yang kita cukup familiar. Misalnya dataran Borobudur. Pernah nggak Anda melihat Borobudur itu dari ketinggian? Saya pernah mentok sih cuma ketinggiannya dari apa tuh sunrise di dekat Borobudur tuh, Pak. Nah, di situ aja kan. Cuma di situ Tapi aja. ada tempat yang luar biasa, itu yang namanya Puncak Suroloyo. Puncak Suroloyo. Oh, saya pernah tuh ke sana tuh, Pak. Itu emang bagus sih. Jadi kita kalau mau melihat jadi itu sudah clustering, Mas Niki. clusteringnya udah bagus ya. Sudah bagus. Sudah bagus ya. Cuma accessibility yang mungkin perlu dipikirkan itu nanti. Oke, ya, ini PR besar lah ya, Pak. PR itu. besar. Tapi ketika kita sampai di sana, itu luar biasa. Itu bukan itu semuanya ada di sana. Accessibility itu di luar kontrol kita sih. Betul. Tapi yang pasti gini, karena kita bicara tentang kebumian dan geoscience ya, dan kepariwisataan di Jogja, Bapak tadi udah bilang Kulon Progo. Nah, saya nggak tahu nih, Kulon Progo itu kenapa bisa dibilang istimewa sama Bapak? Ya, satu tadi itu ya, dia tinggi kan, ada Suroloyo. Oke, berarti kemudian dia merepresentasikan sebuah area betul. yang pantas menjadi destinasi. Nah, tadi saya bilang apa, main event di Jawa itu apa? Gunung Api Purba ya. Gunung Api Purba dong. Di situ tempatnya. Bukan di Gunung Kidul. Bukan. Karena di Gunung Kidul tadi sudah mempunyai tema geopark sendiri kan. Geoparknya dia kars ya, Pak? Kars gitu. Ya. Oh, tapi kalau kita mau menjelajah seperti apa kompleksitas Gunung Api Purba dengan variasi bentang alamnya, malah ya bukan kan? di Ngelanggeran ya? Bukan di Ngelanggeran ya? Karena Ngelanggeran cuma berdiri sendiri aja ya? Betul, ya. Tapi kalau kita ingin secara sistem loh ya, sistem ya? kompleks gunung api ya. Iya, volcano system ya? Betul. Itu ada di Kulon Progo. Itu malah di Kulon Progo. Dan ada juga fenomena begini, Mas Niki. Di sana itu gunung apinya kan gunung api yang selama ini kita kita lihat di Gunung Api Purba itu kan gunung api yang terbukti dia berkembang di bawah laut. Di Ombo itu loh. Iya, di Ombo, saya masih ingat. Tapi di Kulon Progo fenomena laut ini itu amazing. Dia ada di ketinggian 700 meter. Jadi kayak atol dulunya mungkin ya. Jadi ada gunung api, dia tinggi sekali. Di situ ada Batu Gamping, ya. Jadi kalau gunung api itu kemudian ada Batu Gamping di sekitarnya. Itu udah pasti karena ada permukaan air laut. Ada permukaan laut dan itu disebut atol kan. Atol, oke. Nah, fenomena atol ini sisa-sisanya itu ada di Kulon Progo. Di 700 meter. Di 700 meter. Ya? Dan itu menjadi gua yang paling tinggi di Jawa. Oh, Kiskendo, Pak? Kiskendo ya? Ya. 2 itu kan. Jadi sudah punya 2 tuh. Sudah punya 2, oke. Terus? Satu lagi yang tidak ada di tempat lain, ternyata Gunung berapi yang tadi itu menjadi main event di Jawa, itu bisa memunculkan keunikan terbentuknya mineralisasi produk atau menghasilkan mangan. Mineral ya? Mineral mangan. Oke. Dan itu saya ingat itu waktu dulu di SD itu ada pertanyaan, kalau mineral mangan itu di mana? Itu mesti jawabnya dari Keliripan Kulon Progo. Berarti sebenarnya Kulon Progo itu kaya ya, Pak ya? Secara hasil sumber daya alamnya itu kaya ya, Pak ya? Ya, jadi kaya itu maksudnya karena kan bahan tambang itu kan tergantung dari berbagai pengaruh ya, Mas Riki. Ya. Jadi misalnya ada mangan di Kulon Progo. Oke. Jadi katakanlah kita sekarang mengasesmen berapa banyak mangan di Kulon Progo. Katakanlah itu masih banyak, tetapi kan kemudian tergantung dari nilainya itu. Yes. Nah, booming atau puncak dari tambang Keliripan mangan di Kulon Progo itu terjadi pada zaman Belanda. Jadi udah lama banget dong? Ya, awal-awal ya? abad 19 lah ya, gitu. Nah, itu karena memang waktu itu mangan itu menjadi komoditi yang banyak dicari tambang, ya, banyak dicari sama. Ya. Jadi nilai ekonominya tinggi sekali. Nah, sekarang itu karena mangan itu tidak mempunyai nilai keekonomian yang mungkin sudah tidak menarik lagi ya. Betul, tidak menarik. Jadi ditinggalkan. Begitu.
bahwa sekarang masih ada orang butuh mangan itu antara lain kan untuk ini ya. Baterai betul Ya, yang di macam-macam. tengah baterai itu juga untuk apa? Campuran tanur peleburan supaya panasnya Metalurgi ya? metalurgi Oke. dalam bidang itu aja sih sekarang. Jadi kita tinggal punya warisan jadinya yang penting untuk generasi mendatang bahwa di Kulon Progo itu pernah menjadi pusat tambang mangan di seluruh Jawa. Oke. Gitu ya. Kalau dalam soal kaya atau tidaknya itu Relatif lah ya. punya posisi seperti itu Iya, gitu. iya. Dan itu kan sangat apa namanya? Penting. Historical ya. Nilai sejarah yang penting untuk kita ini dan juga konteksnya keistimewaan geoheritage di Kulon Progo itu gitu. Ya. Jadi gunung api yang tadi saya sampaikan bahwa apa bedanya dengan Gunung Kidul tadi, bahwa di Gunung Kidul itu kita sudah punya Geopark Gunung Kars, Sewu, ya. Kars, ya kan? Silahkanlah mau cari sistem Kars yang seperti apa ada di sana. Sebaliknya, kalau Anda mau ingin cari sistem gunung api andesitik, itu seperti apa kompleksnya, itu ada di Kulon Progo. Itu bisa ini nggak sih? Bisa diklaim nggak sih bahwa Kulon Progo itu sistem apa gunung api purba andesitiknya itu termasuk yang terbaik di tanah Jawa, Pak? Menurut saya iya. Kita bisa Alasannya punya karena apa? ya semua fenomena gunung api yang biasa terbentuk di jalur gunung api andesit atau busur gunung api karena penunjaman lempeng itu ada di Kulon Progo. Anda Diwakili bisa oleh cari gunung apa aja ya? Ya, jadi di sana itu ada 3 gunung api yang sudah diteliti. Itu namanya Gunung Api Menoreh, Menoreh sangat terkenal. betul. Gunung Api Gajah. Gajah juga cukup terkenal. Kemudian daerah sana. ada Gunung Api Ijo. Gunung api hijau. Dan itu membentuk satu lajur yang aneh, bukan barat timur, tapi lajurnya itu utara selatan. Oh iya, harusnya itu karena apa tanah Jawa itu ditunjam sama lempeng Australia. Dan itu kan biasanya urutannya barat timur ya. Iya, melintang barat ke timur. Tapi ini dia seperti berderet seperti Merapi, Merbabu begitu ya. Kemudian Telomoyo begitu. Itu kan juga arahnya juga utara selatan. Nah, ini mirip 3 itu. Dan di utaranya itu ada fenomena yang kalau di Semilir itu hanya barangnya produk letusannya. Kalau ini bekas kalderanya ada di situ. Itu gunung Kaldera apa, Pak? Menoreh. Menoreh ya. Kaldera Berarti Menoreh. pada waktu itu aktivitas vulkanisme yang paling besar itu ada di Gunung Menoreh. Di Gunung Menoreh. Dan itu menyisakan suatu sisa-sisa peristiwa tadi, ada dinding kalderanya, dan ada dataran, dulu dia itu pernah ambles. Jadi setiap kaldera itu kan karena letusannya besar, itu maka volume di dalamnya kan langsung kosong, Mas. Ya. Ketika letusan besar, ini sempal dan kemudian membentuk tebing pinggirnya, volume di bawahnya itu kan langsung kosong karena dia letusannya besar sekali. Ketika dia kosong, maka tengahnya itu ambles. Dan amblesnya itu sekarang jadi dataran Borobudur. Jadi kalau kita ke Suroloyo, bahkan ceritanya itu sudah bukan dataran lagi, Pak. Borobudur itu tadinya itu berdanau. Betul. Bahkan jadi danau. Jadi itu perkembangan berikutnya ya. Iya, Tapi dalam konteks peristiwa yang tadi, peristiwa Gunung Menoreh tadi, peristiwa kaldera Gunung Menoreh, itu dulu dia bekas kalderanya, dataran kalderanya. Berarti saya boleh dong kita tuh bilang bahwa Candi Borobudur itu dibangun di bekas badan tubuh. Iya, bekas Gunung Menoreh. Iya, betul, di bekas bagian dari Gunung Menoreh. Bagian dari Gunung Menoreh. Oke. Ini cerita-cerita gini nggak pernah kita dapetin. Iya kan? Kita lagi Nah, apalagi kalau kita sempat datang ke Suroloyo, itu kita bisa menikmati Borobudur itu dari titik yang menurut saya paling asik. Ketinggian. Borobudur itu jadi seperti Kecil kancing banget, baju. Iya, saya pernah gitu. itu. Saya pernah naik gitu. ke atas terus lihat sekeliling gitu. Borobudur juga kelihatan kecil. Kecil gitu. Kemudian kalau kita terang sekali, itu 9 gunung bisa kita lihat dari situ. Ya, itu istimewanya Kulon Progo memang begitu. Iya kan? Di mana titik di Bukit Jawa Nisis kayaknya, Pak, kita ya? bisa lihat gunung sebanyak itu. Itu hanya ada di Kulon Progo. Oh iya, itu kalau nggak salah di Bukit Ngisis nggak sih? Di Nglinggo. Let's see. Kayaknya kalau sebentar ya. Nglinggo itu Bukit Ngisis kayaknya, Pak. betul ya. Kalau nggak salah Bukit Ya. Ngisis itu kita bisa lihat kalau kita mau sunrise di sana dan pada saat kondisi sangat cerah kita tuh Ya. bisa lihat 7 atau 9 gunung. Betul. Ya. Dan itu memang keren sih. Ya. Dan itu jadi cuma dari Gunung ada Slamet, di- ya kan? Gunung Slamet
Sindoro, Sumbing, berapa 3 ya? Merapi, Merbabu 5, ya kan? Telomoyo, Telomoyo. dan Tidar, Iya. ya kan? Nah, udah berapa itu? 7 atau 8 atau 9 itu. Ya, Geowisata banget tuh Pak. betul. Geowisata banget. Dan di sana itu sunset dan sunrise bisa kita lihat di mana? Di Suroloyo itu. Iya, iya, iya. Karena bentuknya cekung ya. ya, Jadi kalau cekung itu kita bisa lihat Ke timur atau ke barat ke bisa. barat gitu. menarik sekali Keren Pak ya. sebenarnya. Kalau kita bisa membangun sebuah aksesibilitas yang cakep gitu, yang mudah orang ke sana, itu ya nggak tahu Mungkin ya. kayaknya Kulon Progo jadi ramai banget Pak abis itu. Pak. Itu yang menurut saya permata terpendam Nggak, dari saya sebuah- pikir nggak dari hanya Kulon Progo ya. accessibility ya, tapi saya pikir adalah narasi-narasi, storytelling yang harus Betul. disampaikan kepada wisatawan yang datang. Belum lagi kopinya, Mas sana. Niki. Kopi Suroloyo itu khas sekali, Ya, karena di sana mantap. ada geoproduknya. Jadi sesuatu yang menghasilkan geoheritage yang juga menghasilkan hasil-hasil lain, kita sebut geoproduk. Itu geoproduknya ada kopi, ada teh. Makanya di sana juga ada wisata itu, Mas Niki. Ada wisata kebun, Kopi Menoreh. kopi Menoreh. Saya pernah juga Pak betul. ke sana Pak. Emang Ya. enak, nyaman aja. Nanti kalau Ya. kita lagi pengen quiet gitu di sana tuh emang tempat yang menarik. Cuma masalahnya menurut saya sih masalah terbesar kita itu adalah destinasi wisata alam kita itu sangat banyak. Tapi belum banyak narasi yang dibangun atau narasi yang ditetapkan sama siapapun lah. Misal jadi stakeholder ya. Misal stakeholder kita bicara government atau kita bisa bicara komunitas di masyarakat gitu ya. Bahwa banyak sekali cerita-cerita cerita-cerita geoscience yang seperti tadi Bapak jelasin panjang lebar itu yang belum sampai ke masyarakat. Saya pikir ini harus dibawa ke masyarakat, harus dibawa ke stakeholder bahwa ini loh, ini ada Ya, sebuah cerita yang sangat kita kemas menarik. saja nanti dalam geowisata itu kali ya, Mas Niki. Iya, ini ada Ya. cerita yang sangat menarik ketika kita bawakan cerita ini kepada semua wisatawan yang hadir. Niscaya nih, wisatawan yang hadir itu seperti nonton film National Geographic atau nonton film Discovery Ya. Channel atau bahwa ada sebuah cerita, peristiwa ataupun event-event besar di masa lampau yang membuat kita itu memiliki kekayaan alam seperti di saat ini di Indonesia nih, atau di Jogja ataupun bahkan di Kulon Progo khususnya gitu ya. Nah gitu. Saya pikir saya akan mendorong teman-teman dari Bapak juga, mungkin dari stakeholder lainnya itu untuk menciptakan narasi-narasi kebumian yang sangat menarik untuk orang banyak tahu gitu. Untuk kita kemas ya, kita kemas dalam bentuk geowisata itu. Ya. Betul sekali. Nah, terus harapannya nanti itu ketika cerita-cerita yang tadi Bapak sampaikan ya, cerita-cerita tentang geoheritage-nya, terus dikemas menjadi geowisata, terus akhirnya nanti bisa bermanfaat buat banyak orang ya, misal locally maupun yang locally. datang ya, locally maupun Betul. satisfaction atau kepuasan dari para pendatang itu kan ya. Persis. Lokal akan mendapatkan Nilai impact tambah ekonomi. ya betul. Orang yang datang dia akan mendapatkan satisfaction. betul. Ya. Ya, pengalaman ya, banyak, pengalaman ya. Tapi ngomong-ngomong kalau saya lihat Kulon Progo itu kan kita bisa lihat di sana ada diwakili oleh perbukitan, dataran tinggi, Ya, dataran sedang atau bahkan ke pantai. betul. Kulon Progo punya semua itu. Punya semua. Dan kalau bicara clustering, Mas Iki, saya itu sedang melihat Kulon Progo itu, dia itu sedang dipeluk oleh sebuah resources yang sekarang ini makin lama itu makin kelihatan. Di sisi selatan ada airport, ya kan? Yes. Kemudian di utara ada Borobudur yang dijadikan Borobudur. Meskipun itu di luar Kulon Progo ya, tapi itu adalah ringnya Kulon Progo. Jadi clustering tadi kita Ya. bicara clustering. Jadi ini Kulon Progo ini sedang Hot Pak sebenarnya. sedang hotspot menurut saya. Loh, gini loh Pak sebenarnya. Jadi haruslah kita gimana ya? Saya sangat mendorong pemerintah Kulon Progo supaya situasi yang sudah dinarasikan, kemudian kita sudah legalitas itu di geoheritage kan, itu mari kita diangkat rame-rame. geowisatakan sekarang. Dia diangkat rame-rame. Di Jadi, sana the itu time ada for geotourism. di sana sekarang itu yang ngetop itu ada Gua di bawah itu ada Pantai Glaga, di atas ada Betul. Gua Kiskendo, ada Betul. Waduk Sermo, ada Kali Biru, ada Pule Payung, ada di Menoreh sekarang tuh lagi di develop sama pemerintah pusat Pak. Kenapa? Karena gini,
pemerintahan pusat itu sekarang sedang memprioritaskan 5 destinasi prioritas. Iya. Jogja, Bali itu nggak masuk karena sudah mature. Oke. Salah satunya itu adalah Mandalika. Di sana dibuatin sirkuit MotoGP, di mana di Danau Toba dibuatin bandara internasional Silangit, Pak. Ya, di Labuan Bajo juga dibuatin bandara internasional. Satunya itu kalau nggak salah di Tanjung Kelayang ya, Tanjung Kelayang, ya. Nah, kemudian habis itu sama satunya lagi itu adalah Borobudur. Borobudur itu kan menjadi hotspot sekarang. Betul. Karena sangat disupport sekali sama pemerintah, dan Kulon Progo kecipratan dong. Karena apa? Karena akses untuk menuju Kulon Progo itu melalui akses menuju Borobudur itu melalui Kulon Progo. Ya, bandara itu langsung atau tidak langsung itu dibangun untuk menuju Borobudur. Nah, ini sebenarnya momen untuk wisata Kulon Progo untuk bangkit melalui geowisata. Betul. Karena semuanya itu geoheritage banyak banget di sana, Pak. Jadi yang saya ingin mengatakan bahwa yang paling baik untuk mensosialisasikan baik dari aspek geoheritage maupun pemberdayaan masyarakat, ya kan, dan produk-produk kebumian lainnya itu yang melalui geowisata di Kulon Progo. Oke. Sudah. Jadi Kulon Progo selama ini saya tidak tahu dalam aspek budidaya tanaman itu mungkin terkenal dengan gula semut atau apa ya, ya kan, ada gula aren dan sebagainya. Tetapi di luar itu sepertinya kurang ya. Mulai bangkit sih, pariwisatanya mulai bangkit. Kelihatannya ini menjadi sesuatu yang perlu digosok ini. Kalau caranya permata itu perlu gosokan-gosokan yang intensif supaya kelihatan mengkilat. Gitu. Oke, Pak, pertanyaan terakhirnya ya, saya mau tanya ke Bapak nih, ini penting nih. Kalau seandainya Bapak punya legitimasi atau misal Bapak menjadi seorang yang mengelola destinasi geowisata di Kulon Progo, ya. Geoheritage mana yang ingin Bapak angkat duluan? Saya ingin mengangkat prinsip clustering. Prinsip clustering itu karena ada contoh-contoh konkret ya. Dimanapun lah. Antara lain kalau yang saya tahu persis, saya ikut membidani itu adalah tebing breksi tadi. Nah, kalau ada prinsip clustering, maka prinsip clustering yang paling bisa diangkat dengan cepat itu adalah Puncak Suroloyo. Dan sekelilingnya ya? Dan sekelilingnya. Di karena sana sudah ada Borobudur, Puncak Suroloyo, ya, ada teh itu, Ngelinggo betul sekali. Kemudian dekat itu, Pak. Ya, dan kemudian ada batuan lewat suatu wilayah di mana kita bisa kuliner sekaligus menikmati singkapan batuan tertua di bawah gunung apinya. Jadi itu ada 3 gunung api tadi. 3 gunung api itu ada Menoreh, Gunung Menoreh, Gunung Ijo dan Gunung Ijo. Itu di sisi timurnya itu ada suatu bentang alam persawahan yang mungkin paling bagus, paling indah di Jogja. Nanggulan ya, Pak ya? Nanggulan itu. Oh, itu lagi ngehits banget. Nah, di daerah di situ, di salah satu sungainya itu, di salah satu sudut dari Kali Songgo namanya, itu kita bisa geoheritage, geowisata batuan yang tertua berupa mungkin ya satu-satunya singkapan batu bara yang ada di daerah Yogyakarta. Umurnya berapa tahun, Pak? Kenapa Bapak bisa bilang itu tertua di area tertua karena fosilnya itu, fosil yang ikutan di situ, itu mirip dengan fosil yang ditemukan di daerah lain yang umurnya sudah diketahui. Jadi ini soal korelasi saja. Korelasi waktu ya. Jadi sudah terbukti, Mas. Jadi clusteringnya malah tambah gitu. Jadi clustering ada batuan tertua, ada batuan aneh atau langka tentang batu bara Nanggulan itu. Kemudian ada turisme kuliner, restoran atau apa ya? Banyak di sana, banyak kopi-kopi. Ya, ada kopi Menoreh, ada kopi macam-macam, ada kopi Ambirono, ada geblek pari, itu terkenal semua Pak sekarang. Betul. Dan itu memang view-nya panoramiknya sangat menarik. Iya kan? Nah, cuma kita belum tahu sejarah secara kebumiannya kayak gimana. Nah, itu kayaknya tugasnya kita semuanya boleh. Sosialisasi. Saya kira nanti kita bisa mendampingi ya. Tapi kan pendampingan ini harus ditokohi atau diberdayakan dengan sangat intens oleh sumber daya setempat, ya kan? Baik pemerintah, kemudian masyarakat, ya kan? Kemudian
Sebab kalau tidak seperti itu maka konsep geowisata nggak jalan. Tidak jalan. Oke. Tetap geoheritage aja. Oke. Jadi tinggal Nggak jadi wisata ya? nggak jadi wisata. Jadi heritage aja. Iya, jadi heritage wisata. aja. Yang menikmati yang 4 perguruan tinggi itu aja, ya kan? Padahal itu sudah dari dulu seperti itu ya. Tapi kalau mau jadi geowisata dalam konteks bahwa Ini butuh bersama-sama Nah, nih, butuh ya. inklusif, butuh Betul. bareng-bareng, nggak Heeh. eksklusif Ya. hanya orang-orang yang tahu ilmu buminya Ya. aja, tapi ini ilmu kebumian ini mesti ditransfer ke sekian Ya. banyak orang. Nanti orang-orang ini bisa akan bersama-sama untuk mengangkat geoheritage ini menjadi jadi sebuah geowisata. Oke. Ya. Kalau Bapak diminta tolong ya untuk membantu siapapun yang ada di sana untuk mempopulerkan geoheritage, ready? Ready saya. Ready ya, Saya anytime sangat ready ready ya? ya, karena Oke. itu termasuk mimpi saya. Oke. Ya, Kita mimpi saya realisasikan mimpi untuk itu ya, Pak ya. untuk menjadikan geologi itu sesuatu Menjadi lebih yang inklusif. betul, Oke. sesuatu yang bukan ilmu tersendiri tapi Untuk semuanya. untuk semuanya. Kebermanfaatnya Betul. lebih luas. Iya. Oke Pak, terima kasih Pak Prastiadi. Kapan-kapan kita akan ngobrol lagi di kesempatan yang lain. Ya, Dan Mas. kawan-kawan semuanya, jangan lupa nanti kita saksikan lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan share tayangan episode kali ini ya. Semoga bermanfaat buat semuanya. Thank you.